Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes. Indonesia, Jaya. yeay. Halo sobat pencinta catur, welcome back to RL Chess. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Teman-teman, luar biasa performa dari legenda catur living legend Wiswanathan Anand, di mana dia akhirnya keluar sebagai juara Superbet Rapid dalam rangkaian Grand Chess Tour di Polandia 2022. Saya nggak bisa berkata-kata sih ya, karena udah lama banget Anand nggak ikut turnamen secara reguler lagi teman-teman. Dan mungkin kayaknya kita butuh Anand lebih sering lagi untuk tampil dalam turnamen reguler ya teman-teman. Karena turnamen ini juga diikuti oleh para pecatur yang kuat seperti Fabiano Caruana, So Wesley, Aronian, dan Dudayan Kritov juga masih banyak lagi. Nah sekarang aku mau ajak teman-teman untuk menyaksikan partai Wiswanathan Anand ketika berhadapan dengan Anton Korobov sebagai salah satu partai yang juga partai cukup krusial. Anton Korobov ini merupakan pecatur dari Ukraina teman-teman, dan juga terbilang pecatur yang kuat juga dengan error rating 2671. Sebelum itu, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Nah, Anand pegang buah putih, Anton Korobov yang terkenal dengan gaya rambutnya yang keriting ini pegang buah hitam. Anand memulai dengan E4, hitam E6. Ini merupakan pembukaan Prancis. Mantan juara dunia yang terkenal bermain dengan Prancis ini adalah Tigran Petrosyan, teman-teman. Tapi pecatur top masa kini juga memainkan ini ya. Magnus di Champion Chess Tour, Chessable Master memainkan pembukaan Prancis juga kemarin. Kemudian Anand D4 dan Anton Korobov D5. Anand bermain dengan variasi E5. Ini merupakan advanced variation. Prancis itu bisa bermain dengan putihnya ya, bisa bermain dengan kuda C3 atau kuda D2 guys, atau bisa memilih variasi tukar. Nah, ini kita akan lihat ya salah satu variasi yang dimainkan oleh Anand, yaitu advanced variation. Kemudian hitam C5, putih C3. Kuda C6, putih kuda F3. Ya biasanya hitam, karena saya juga bermain dengan Prancis, menyerangnya ke titik D4 ini teman-teman. Biasanya akan setup menteri B6, kuda H6, dan kuda F5. Nah putih biasanya setup dengan A3 kemudian B4. Itu sebagai pengetahuan aja ya guys. Oke, melanjutkan ini hitam gajah D7. Nah ini variasi yang bisa dipilih juga selain menekan pion D4. Kemudian putih gajah E2, hitam benteng C8. Putih rokade pendek, hitam H6. Ya, apakah hitam akan G5? Kita akan lihat. Putih gajah E3, hitam menteri B6. Kemudian pion D makan C5, gajah makan C5. Ya, hitam menolak mengambil pion B2. Mengapa? Ya, kalau makan pion B2, maka putih akan kuda B D2. Kalau makan pion C3, maka akan ada benteng B1, mengancam pion di petak B7. Kalau dijaga dengan benteng C7, maka akan ada kuda B3. Ya, memang hitam unggul satu pion ya, teman-teman. Cuman bahaya nih buat menterinya dan perkembangan buahnya, karena di sini masih ada masalah ya sama perkembangan perwiranya. Akan jadi lebih lambat. Nah, yang dipilih oleh Anton Korobov adalah gajah pukul pion C5. Kemudian putih gajah pukul gajah, hitam menteri makan gajah, dan putih kuda B D2. Hitam kuda G7, putih kuda B3. Hitam menteri B6, putih gajah D3. Ya, karena tidak ada penjagaan kuda di petak F6 dengan petak H7, setup gajah D3 ini ingin setup dengan benteng C1, gajah B1, dan menteri D3 teman-teman. Nanti, kalau hitam rokade pendek, maka ini bahaya banget. Kemudian hitam kuda A5. Kemudian putih kuda pukul kuda, hitam menteri makan kuda, dan benteng, dan A4 ya. Pilihan lain yang bisa dilakukan adalah benteng E1. A4 yang dipilih oleh Anand. Kemudian hitam rokade pendek, putih benteng S1 ya, baru setup benteng S1 di sini. Kemudian hitam menteri B6, putih mainkan menteri D2.
hitam A6, putih H4. Ya, lihatlah Anan bermain dengan seperti ini, teman-teman. Kemudian benteng C7 dan A5. Kemudian menteri C5 dan benteng E3. Kemudian hitam kuda F5, gajah pukul kuda. Kemudian pion E makan gajah di petak F5. Kemudian Anan melanjutkan dengan kuda D4. Nah, perhatikan bagaimana manuver yang dilakukan oleh Super Grandmaster, guys. Dia tahu bahwa letak kuda di petak D4 ini sangat nyaman. Kemudian menteri E7, ya, selain menahan laju dari pion E6, juga mengancam pion H4. Putih jalan G3. Hitam H5, putih menteri E2. Ancam pion H5, dijaga dengan G6. Kemudian putih dorong E6. Dan Anton Korobov balas menjawab dengan F4. Ini waktunya tantangan buat kalian, teman-teman. Langkah apa yang harus dipilih oleh putih dalam posisi ini? Yes, tepat sekali ya. Makan pion F4. Hitam pion F makan E6. Dan sekali lagi saya ingin teman-teman untuk menebak langkah apa yang harus dilakukan Anan, guys. Yes, bukan kuda makan E6 ya, tapi benteng G3, guys. Langsung mengarah kepada serangan raja, guys. Jadi nggak ambil pion nih. Kalau Super Grandmaster itu bicaranya udah nggak cari materi lagi, guys, dalam bermain catur. Tapi kalau ada kesempatan mencari raja, maka dia akan cari raja. Setelah benteng G3, Anton Korobov menteri pukul pion H4. Dan ini dikatakan sebagai blunder ya, karena secara evolution bar tinggi sekali keunggulan Anan. Nah, bagaimanakah putih melanjutkan serangan ini, teman-teman? Yes, tepat sekali adalah langkah menteri E5. Ya, selain mengancam benteng di petak C7, adalah untuk membantu serangan dari benteng G3 ke petak G6 ini. Bagaimana respon hitam? Anton Korobov jalan benteng C4. Tapi setelah itu menyerah nih. Dan notasi terakhirnya tidak tertulis. Putih melangkah apa. Jadi saya serahkan kepada kalian yang sedang menonton. Harusnya untuk menyelesaikan ini, kalau kalian jadi Wiswanathan Anan sebagai pemain putih, bagaimana cara putih bisa menang dalam posisi ini, guys? Yes, tepat sekali ya. Putih akan jalan benteng pukul pion G6. Boom. Kalau raja ke petak H7, maka akan checkmate. Kalau raja ke petak F7, bagaimana melanjutkannya? Yaitu dengan kuda makan pion N6. Bagaimana jika bentengnya dimakan? Ya, maka akan ada jalan F5. Boom. Kalau raja H6, checkmate dengan menteri G7. Kalau misalkan benteng makan pion F5, maka akan checkmate dengan menteri G7. Nah, sekarang bagaimana jika ada pilihan lain oleh hitam dilakukan di sini dengan gajah pukul kuda? Ya, maka ini akan checkmate ya. Bagaimana jika coba menghindar dengan raja E7? Maka akan ada benteng G7. Kalau benteng F7, maka akan ada kuda G5 skap. Dan ini pasti kalah ya kalau dilanjutin. Ya. Dan checkmate. Nah, apakah ada jawaban lain, teman-teman? Ya, bagaimana jika benteng M4 ya? Bagaimana jika benteng M4, maka akan ada menteri G7. Raja E8 dan checkmate menteri F8. Akhirnya Anton Korobov menyerah ya setelah benteng C4. Ya, yang pasti Anan sepertinya tahu dia akan melangkahkan benteng G6, guys. Dan akhirnya Anan keluar sebagai juara, teman-teman. Dan masih ada satu tantangan lagi buat Anan. Karena Super Bad Rapid and Blitz Polandia ya, ada 2 kategori. Setelah ini Anan akan bermain di kategori catur kilat, guys. Mampukah Anan mengambil 2 gelar di sini dan menjadi juara kembali di kategori Blitz? Ini merupakan rangkaian dalam Grand Chess Tour ya, dan total hadiah di Super Bad Rapid and Blitz Polandia ini 175.000 US dollar. Anan belum habis, dia masih ada, dan boleh aja dia nggak ikut. Dia boleh aja nggak sering ikut turnamen reguler ya.
Tapi selama dia nggak ikut turnamen, mungkin dia sudah mempersiapkan dan dia melatih para pecatur muda India yang lebih muda usianya. Bisa jadi dia juga terinfluence dengan ilmu-ilmu dari pemain muda itu, teman-teman. Pelajaran apa yang kalian dapat dari permainan Wiswanathan Anand dan apa yang kalian ingat dari Wiswanathan Anand, teman-teman? Kalau saya sih memang idola saya Wiswanathan Anand kalau bermain secara posisional dan bermain secara sabar. Jangan lupa like, share, and subscribe, teman-teman, biar channel ini terus berkembang. Dan jangan, kalau kalian nggak mau telat kabar dari update dunia percaturan, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Dukung terus Percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess, Catur Yes Indonesia, Jaya bosku.